Sahabat Rema yang terkasih, salam jumpa kembali dalam Renungan Rema hari Minggu 4 Mei 2025. Tema yang akan kita renungkan bersama adalah lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Berdasarkan bacaan pertama Minggu Paskah ketiga dari Kisah Para Rasul bab 5 ayat 27b sampai 32, dilanjutkan ayat 40b sampai 41. Sahabat Rema, pernahkah Anda bertemu dengan seorang pemimpin, entah tertahbis entah tidak, yang gugu karpe dewe? Seseorang yang hanya mengikuti kehendak dan keinginannya sendiri, tanpa mempertimbangkan pendapat atau perasaan orang lain? Jika pemimpin yang melayani Anda adalah sosok yang terbuka dan mau mendengarkan, haleluya, puji Tuhan. Tetapi jika tidak, Anda mungkin hanya bisa berdoa penuh harap, Kyrie eleison, Tuhan, kasihanilah kami. Situasi berhadapan dengan figur pemimpin yang egois, main kuasa, dan takut kehilangan kedudukan dan pengaruh itulah yang dialami oleh para rasul, sebagaimana dikisahkan dalam Kisah Para Rasul bab 5. Para rasul itu dihadapkan pada mahkamah agama, karena kendati dilarang, mereka tetap mengajar dalam nama Tuhan. Kendati harus berhadapan dengan para pemimpin agama Yahudi, para rasul terus bersaksi tentang kebenaran bahwa Allah telah membangkitkan Yesus yang disalibkan, mati, dan dimakamkan, supaya setiap orang bertobat dan memperoleh keselamatan. Dalam kehidupan beriman dan menggereja, bisa jadi kita juga berhadapan dengan figur-figur pemimpin yang arogan dan seolah-olah melayani, tetapi sebenarnya hanya mengikuti keinginannya sendiri. Bagaimana kita harus bersikap? Marilah kita belajar dari para rasul, tanpa takut dan gentar, tanpa ewoh pekewoh. Mereka berani menghadapi, bukan karena benci. Mereka berani melawan, bukan karena ingin mengalahkan. Mereka berani menghadapi karena ikut suara hati. Mereka melawan karena satu alasan: kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Bagi Petrus dan para rasul lainnya, ketaatan kepada Allah adalah yang utama. Meskipun menghadapi ancaman dari otoritas manusia, mereka tetap teguh dalam iman dan memilih mentaati perintah Tuhan, bahkan ketika harus menanggung konsekuensi yang berat. Setelah mereka disesah, mereka pun dilepaskan, dan mereka meninggalkan mahkamah agama dengan penuh sukacita, karena mereka dianggap layak menderita demi nama Yesus. Sahabat Rema, sabda hidup hari ini kiranya mengingatkan kita bahwa dalam segala hal, termasuk dalam sikap terhadap pemimpin, kehendak Tuhan harus menjadi prioritas utama. Para pemimpin gereja dalam tingkat apapun adalah manusia biasa yang bisa melakukan kesalahan. Karena itu, mereka selalu diundang untuk memperbarui diri dan mengikuti Yesus, Sang Guru sejati, yang datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Dan untuk itu, rahmat yang perlu senantiasa dimohonkan adalah keutamaan untuk mendengarkan. Tentang perlunya para pelayan tertahbis
dan pekerja pastoral lainnya mempraktekkan seni mendengarkan. Paus Fransiskus dalam seruan Apostolik Evangelii Gaudium menulis, hanya melalui mendengarkan yang penuh hormat dan bila rasa, kita dapat menemukan jalan-jalan pertumbuhan sejati dan membangkitkan kerinduan akan cita-cita Kristiani. Keinginan untuk menanggapi sepenuhnya kasih Allah dan menghasilkan buah atas apa yang telah ditaburkannya dalam hidup kita. Kembali ke pertanyaan pokok. Bagaimanakah kita harus bersikap terhadap mereka yang mempunyai otoritas? Santo Petrus dalam suratnya menasihatkan, hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah pemimpin. Sahabat Rema yang terkasih, mari kita menghormati para pemimpin dengan mengakui otoritas mereka, mendoakan mereka, terutama memohonkan kemampuan untuk mendengarkan suara Tuhan, sekaligus jeritan umat yang lemah, miskin, tersingkir, dan difabel, serta meneladani ajaran mereka selama sejalan dengan kehendak Tuhan. Menghormati tidak berarti taat buta. Ada kalanya kita perlu lebih bersikap kritis. Hormat berarti tidak menyalahkan yang benar dan tidak membenarkan yang salah. Marilah kita selalu lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Semoga Allah yang penuh kasih memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Keluarga kudus, doakanlah kami. Berkah dalam. Sahabat Rema, sampai jumpa dalam program berikutnya.